Alkitab itu yang Taurat dan Injil bangsa Israel sekarang dan Alkitab orang Kristen sekarang ini adalah kitab yang bersumber dari keinginan iblis atau kitab iblis. Muslimah dan pendeta Lamsen Naibaho menyimpulkan Alkitab Kristen dan Yahudi yang ada sekarang adalah kitab iblis atau setan. Benarkah demikian? Mari terlebih dahulu kita saksikan penjelasan dari pendeta Lamsen Naibaho dan juga Muslimah berikut ini. Nah, mari kita lanjut pada perkataan pendeta yang tidak kalah hebohnya dari perkataan pendeta tadi. Lalu setan ini menggerakkan hati bangsa Israel ini menulis. Lalu dikatakan ini dari Allah. Artinya Alkitab itu yang Taurat dan Injil bangsa Israel sekarang dan Alkitab orang Kristen sekarang ini adalah kitab yang bersumber dari keinginan iblis atau kitab iblis, bukan kitab dari Allah. Sudah jelas, karena kitab atau Taurat dan Injil yang Allah turunkan itu sudah hilang sama sekali, tidak ada jejaknya lagi. Dapat disimpulkan bahwa kitabnya orang Yahudi yang sekarang ini dan kitabnya orang Kristen yang sekarang ini adalah kitab iblis, kitab setan. Nah, tuh tahu. Tidak mungkin dari Allah karena sudah hilang. Pendeta Lamsen adalah pendeta debater Kristen yang selalu mendapatkan masukan dari debater Muslim, sehingga ia sedikit percaya tentang kitabnya dari iblis. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita sudah menyimak, mendengarkan dan menyaksikan pernyataan dari seorang muslimah dan juga penjelasan dari pendeta Lamsen Naibaho. Terus terang saya tidak mengenal sama sekali pendeta Lamsen Naibaho ini. Tetapi apakah pendeta Lamsen Naibaho ini adalah seorang yang pernah mengajukan pertanyaan sekaligus memberikan respon dan tanggapan kepada Dr. Zakir Naik ketika sekitar 2017 yang lalu pernah datang ke Indonesia dan membuat acara akbar di sekitar Jabodetabek. Dari apa yang boleh saya soroti dan perhatikan, pendeta Lamsen Naibaho ini benar-benar membuat sebuah konklusi atau kesimpulan yang sama sekali tidak pernah diyakini dan dipercayai oleh orang-orang Kristen, di mana beliau berkata begini: setan menggerakkan hati bangsa Israel menulis, lalu dikatakan ini dari Allah. Kitab yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi dan Kristen, dalam hal ini menurut perspektif pendeta Lamsen Naibaho, yang akhirnya disetujui dan diiyakan oleh seorang muslimah ini, mengatakan bahwa kitab yang mengatakan bahwa kitab tersebut adalah kitab yang bersumber dari keinginan iblis atau kitab iblis, kitab setan. Bukan kitab yang bersumber dari Allah. Kitab Taurat dan Injil yang Allah turunkan itu sudah hilang sama sekali. Tidak ada jejaknya lagi. Jadi yang dimiliki oleh orang-orang Kristen sekarang, termasuk oleh orang-orang Yahudi, dalam hal ini Taurat dan Injil, tidak mungkin
mungkin dari Allah karena yang asli sudah hilang. Saya mau kasih tahu, penjelasan demi penjelasan, pernyataan demi pernyataan yang dibuat oleh pendeta Lamsen Naibaho ini benar-benar bukan seperti orang-orang Kristen mengerti, memahami, mendekati, dan mempercayai Alkitab. Dan itu memang jelas terlihat sekaligus terjawab dari apa yang disampaikan oleh muslimah ini yang berbicara di video yang sudah saya tunjukkan tadi, di mana beliau berkata bahwa pendeta Lamsen adalah pendeta seorang debater Kristen yang selalu mendapatkan masukan dari debater Muslim, sehingga pendeta Lamsen ini percaya tentang kitabnya dari iblis. Artinya, dari apa yang disampaikan oleh muslimah ini, gelar jabatannya boleh pendeta, tetapi pengertian pemahamannya tentang proses bagaimana Alkitab itu dimiliki oleh bangsa Yahudi dan orang-orang Kristen, dia sama sekali tidak mengerti dan tidak memahami. Kenapa saya katakan demikian? Para pakar teologi termasuk semisal Dr. Bambang Nursena, Dr. Romo Daniel Biantoro, dan masih banyak lagi yang lain, memberikan konfirmasi, penegasan, dan penjelasan bahwa menurut iman, keyakinan, pengertian, pemahaman orang-orang Kristen, tidak pernah apa yang disebut dengan Taurat, Zabur, Injil turun dari Allah, turun dari sorga. Itu bukan perspektif Kristen. Tidak ada kitab yang gedebuk jatuh dari langit ke bumi ini, tidak ada. Di sini saya lihat warna pemikiran dari pendeta Lamsen Naibaho ini benar-benar sudah diwarnai oleh pemikiran debater Muslim atau Islam. Kenapa bisa jadi diwarnai oleh debater Muslim atau Islam dalam mengerti memahami Alkitabnya? Jawabannya jelas. Karena pendeta Lamsen Naibaho ini tidak memiliki akar yang kuat, pengertian, pemahaman yang kuat tentang bagaimana proses terjadinya, proses adanya Alkitab itu. Saudara dikasih Tuhan, saya mau sampaikan kepada muslimah ini, termasuk kepada pendeta Lamsen Naibaho, termasuk kepada Muslim atau Islam yang sering dan sibuk mengomentari doktrin ajaran kekristenan. Inti kekristenan itu bukan di kitabnya terutama, tidak, tetapi ada sosok pribadi yang mana kurang lebih 2000 tahun yang lalu datang ke tengah-tengah dunia ini, turun dari sorga, nujul, mengenakan tubuh kemanusiaan, namanya Yesus Kristus. Jadi firman bagi orang Kristen pertama-tama dan yang utama adalah Yesus Kristus. Kenapa orang-orang Kristen mengerti, memahami bahwa Alkitab itu adalah firman Allah? Karena Alkitab itu menceritakan tentang Sang Firman. Perjanjian Lama menubuatkan Sang Firman. Perjanjian Baru menceritakan
apa yang menjadi ajaran karya pribadi dari sang firman itu. Sebagai contoh supaya masuk akal, Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat di Roma. Pertanyaan saya, duluan surat atau duluan jemaat atau gereja? Sudah pasti duluan jemaat, duluan gereja. Tidak mungkin Rasul Paulus menunjukkan suratnya kepada jemaat Roma kalau jemaat Roma belum ada. Jemaat Roma sudah terbentuk dulu, sudah berdiri dulu. Maka surat dituliskan Rasul Paulus kepada jemaat Roma. Surat terkait dengan apa? Terkait dengan pribadi Yesus, karya Yesus, perbuatan Yesus, nama Yesus. Jadi ada dulu peristiwa, dan setelah peristiwa itu terjadi baru dituliskan. Yang sangat keterlaluan dari pendeta Lamsen Naibaho ini, yang mana hati pikirannya telah diwarnai oleh debater Muslim yang mendekati kitab suci mereka adalah kitab yang diwahyukan dari Tuhan semesta alam dan diterima oleh Nabi mereka melalui malaikat Jibril. Nggak ada dalam konteks Kristen demikian, nggak ada. Tapi peristiwa-peristiwa bagaimana Allah menuntun, memimpin, menyertai bangsa Israel. Peristiwa bagaimana Yesus berkarya dan berbuat, mengajar, bahkan hidupnya dia serahkan di kayu salib menjadi tebusan bagi banyak orang. Itulah yang dikisahkan di dalam kitab Perjanjian Baru. Perjanjian Lama menubuatkan tentang kedatangan Yesus. Jadi kalau pendeta Lamsen Naibaho ini mengatakan bahwa kitab orang Yahudi dan kitab orang Kristen, Taurat dan Injil itu bersumber dari keinginan iblis atau bisa disebut kitab iblis, kitab setan. Ini adalah sebuah pengertian, pemahaman, pernyataan yang super ngawur dan tidak seperti yang dimengerti, diyakini, dipegang teguh dan dipercayai oleh orang-orang Kristen. Kenapa? Apakah pendeta Lamsen Naibaho ini mau mengatakan bahwa adanya Alkitab itu ditulis, baik Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, ditulis kurang lebih 40 orang dari waktu yang berbeda, latar belakang yang berbeda-beda, masa yang berbeda, tetapi konklusi kesimpulannya berkesinambungan, tidak saling tabrak antara satu dengan yang lain. Beda dengan kitab suci orang-orang di luar kekristenan yang suka merecoki, mengurusi doktrin ajaran Kristen. Dalam satu nama surat saja bisa berbeda konteks yang diceritakan. Tiba-tiba melompat ke sini, melompat ke sana. Kekristenan yang meyakini Alkitab itu runut ceritanya. Jadi pendeta Lamsen Naibaho ini yang akhirnya diposting oleh muslimah ini, sambil ada di situ suara-suara yang tertawa, nada menghina, melecehkan dan merendahkan. Saya mau kasih tahu, apakah pendeta Lamsen Naibaho ini berkata bahwa para penulis Alkitab dituntun, dibimbing, dipimpin, diterangi hati pikirannya oleh Roh Kudus. Penulisan Alkitab tidak bisa dipisahkan dari pengilhaman Roh Kudus, pengilhaman Allah Tritunggal Maha Kudus. Kenapa? Karena 2 Timotius 3:16 berkata, segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, yang mana yang diilhamkan? Perjanjian Lama, Perjanjian Baru diilhamkan oleh Allah, diilhamkan oleh Roh Kudus, sehingga para penulis Alkitab itu
menuliskannya sesuai dengan latar belakang mereka, pengertian pemahaman mereka atas tuntunan, bimbingan, dan pimpinan dari Roh Kudus. Jadi kalau pendeta Lamsen Naibaho berkata bahwa kitab Kristen dan Yahudi itu bersumber dari keinginan iblis atau kitab iblis atau setan, itu sama sekali pernyataan yang super ngawur. Saya ingin sampaikan, tidak ada bukti manuskrip kuno yang bisa menandingi manuskrip yang begitu lengkap dan komplit dari Alkitab. Tunjukkan kitab yang mana, buku yang mana, tulisan yang mana. Gak ada selengkap Alkitab, apalagi Perjanjian Baru, kurang lebih 5.000-an. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Demikian juga dengan nubuat-nubuat dalam firman Tuhan itu tidak boleh sembarangan. Kenapa? Tidak boleh sembarangan disimpulkan sebagai sesuatu yang salah dan keliru. 2 Petrus 1 ayat 20-21 berkata, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi para penulis Alkitab ini berbicara oleh dorongan Roh Kudus, berbicara atas nama Allah oleh dorongan Roh Kudus. Apakah pendeta Lamsen Naibaho mau berkata bahwa dorongan Roh Kudus sehingga nubuatan atau pengilhaman firman Tuhan itu terjadi? Roh Kudus diidentikan dengan iblis atau setan. Hati-hati kepada pendeta Lamsen Naibaho. Jangan sesat, Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Hati-hati bagi kita yang mengajarkan firman Tuhan. Yesus pernah berkata, lebih baik sebuah batu kilangan diikatkan ke leher orang yang melakukan penyesatan. Seseorang yang melakukan penyesatan, lebih baik sebuah batu kilangan diikat ke lehernya lalu dibuang ke laut. Bahkan penghakiman tertinggi, bahkan penghakiman akan lebih berat dihadapi oleh orang yang mengajarkan kesesatan, kekeliruan, dan kesalahan. Hati-hati.